Nah, seperti contohnya, kalau ditolak secara permanen, ini adalah seperti halnya pengalaman saya dulu di tahun 2016 atau 17. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Nah, di sini nanti kita untuk mendaftar PPG itu adalah masuknya ke ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini ada menu login, kita bisa klik login. Maka kita bisa masuk di bagian ini atau mungkin yang kedua, di sini kita bisa masuk yaitu ke gtk.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini ada portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah, di sini ada menu yaitu PPG Prajabatan dan Dalam Jabatan. Kita bisa klik pada bagian ini. Kapankah kita bisa mulai mendaftar untuk PPG dalam jabatan tahun 2022? Berikut ini kita akan sajikan update informasi terbaru yaitu jadwal pendaftaran dan juga pengiriman berkas untuk seleksi administrasi, jadwal perbaikan berkas, pengumuman hasil seleksi, berkas yang disiapkan untuk mendaftar, tata cara pendaftaran PPG Daljab 2022, yang mana di sini kita sebagai guru dalam jabatan dengan memiliki kualifikasi akademik yang linear, maka kita ikut seleksi administrasi. Jika kita lolos, maka kita akan bisa mengikuti pretest PPG. Silahkan simak video ini sampai selesai. Nantinya kita melakukan pendaftaran melalui SIM PPG, yang mana kita bisa memasukkan surel dan password yang sama ketika kita login menggunakan akun SIM PKB. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, marilah kita cek kembali timeline pelaksanaan PPG tahun 2022. Untuk teman-teman PPG dalam jabatan angkatan 1 yang TMT-nya di bawah tahun 2015, ini nanti dimulai pada bulan Maret sampai pertengahan bulan Mei ini teman-teman. Kemudian untuk yang angkatan 2 yang separuhnya untuk TMT 2015 ke bawah, ini adalah jika tidak dilaksanakan pada bulan ini nanti bisa jadi akan mundur ya pada bulan seperti yang tertera ini. Kemudian untuk PPG Daljab 1 semester, untuk TMT 2016 sampai 2019 ini adalah dimulai pada bulan April sampai September. Kemudian untuk PPG Prajabatan model baru, untuk TMT mulai dari 2020 sampai TMT 2022, termasuk teman-teman P3K atau CPNS baru, maka nanti dimulai bulan Agustus ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ketika kita ingin mengikuti PPG ini, maka pada bulan Februari ini ada sebuah jadwal yang sangat penting sekali, yaitu kita melakukan pendaftaran melalui akun SIM PKB kita atau juga akun SIM ppg.simpkb.id. Sebelum kita nantinya itu ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan, kita harus memenuhi persyaratan yaitu seleksi administrasi. Nah, terkait tentang pendaftaran ini, maka teman-teman silahkan simak penjelasan ini. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama, nah di sini untuk yang pertama itu adalah jadwal pendaftaran dan juga pengiriman berkas. Di sini nanti jadwalnya dimulai tanggal 7 sampai 23 Februari 2022. Jadi mulai hari Senin nanti, hari Senin tanggal 7 Februari sampai tanggal 23 Februari 2022, maka sobat-sobat semuanya ini bisa melakukan pendaftaran. Nah di sini nanti kita akan beritahukan untuk cara pendaftarannya ini bagaimana. Yang jelas teman-teman harus perhatikan untuk tanggal ini. Jangan sampai terlewatkan. Pendaftaran dan pengiriman berkas ini adalah tanggal 7 sampai tanggal 23 Februari 2022. Kemudian bersamaan dengan tanggal itu juga, maka kita masih diperkenankan untuk melakukan perbaikan berkas. Misalkan saja, untuk file yang kita upload ternyata kualitasnya kurang bagus atau mungkin kita salah upload, maka kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan berkas, yaitu tanggal 7 sampai tanggal 25 Februari 2022. Nah, selanjutnya, untuk pengumuman hasil seleksi administrasi ini, nanti akan diumumkan tanggal 4 Maret tahun 2022. Nah, teman-teman, saat ini mungkin bisa ya untuk melakukan pencatatan terkait tentang tanggal-tanggal penting ini. Untuk pendaftaran dan pengiriman berkas serta perbaikan berkas ini adalah tanggal 7 sampai 23. Kemudian di sini diberikan tenggat waktu 2 hari setelah pengiriman berkas ini untuk kita melakukan perbaikan jikalau ada kesalahan. Dan untuk pengumuman hasil seleksinya inilah diumumkan pada tanggal 4 Maret tahun 2022.
Nah, selanjutnya untuk tata cara pendaftarannya ini bagaimana? Nah, di sini untuk tata cara pendaftaran yang pertama, ini adalah kita mendaftar dan mengirim berkas sesuai persyaratan melalui laman ppg.kemdikbud.go.id login dengan akun SIM PKB kita. Kita siapkan surel dan password ketika kita login ke SIM PKB. Yang kedua, ini adalah kita mengunggah atau mengupload hasil pindai atau scan ijazah asli S1 atau D4 dan syarat administrasi lainnya. Kalau misalkan saya dulu di tahun 2019 yang saya upload itu adalah selain ijazah S1 atau D4, itu adalah seperti halnya persyaratan yang disyaratkan untuk kita terpanggil dalam Perintah PG 2019 terdahulu. Seperti halnya SK pengangkatan pertama, kalau saya itu adalah karena TMT awal 2014, maka yang saya upload itu adalah SK CPNS saya. Berikutnya untuk yang ketiga, ini adalah menetapkan bidang studi yang linear. Pastikan di sini kita melakukan pemilihan bidang studi yang linear dengan ijazah kita, dan juga sesuai dengan realita sehari-hari kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Selanjutnya yang keempat, kita mengisi nama perguruan tinggi dan juga program studi sesuai ijazah S1 atau D4 yang kita upload pada bagian yang kedua ini. Berikutnya yang kelima, ini adalah kita tunggu pengumuman di laman ppg.kemdikbud.go.id dengan cara login dengan akun SIM PKB kita. Nah, dari masa-masa penantian ini, kita baiknya banyak berdoa supaya kita lolos seleksi administrasi. Kemudian, jika berkas kita disetujui, maka di sini akan ada tulisan berkas lengkap. Bidang studi PPG linear dengan prodi ijazah S1 atau D4 yang kita upload dan yang kita miliki. Kemudian kalau misalkan di sini ada keterangan ditolak dengan perbaikan. Jadi masih ada kesempatan ditolak dengan perbaikan ini. Ini artinya berkas tidak lengkap. Bidang studi dan prodi ini tidak linear. Tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Kemudian kalau misalkan ada keterangan ditolak secara permanen, ini adalah artinya berkas tidak memenuhi syarat. Bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4. Tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Nah, seperti contohnya, kalau ditolak secara permanen, ini adalah seperti halnya pengalaman saya dulu di tahun 2016 atau 17. Saya mengajar di SD negeri, kemudian saat itu saya memiliki ijazah yaitu S1 Bahasa Inggris. Nah, ketika saya melakukan pendaftaran di sana, itu adalah ditolak secara permanen. Dikarenakan apa? Dikarenakan bahasa Inggris itu tidak linear dengan mapel guru kelas SD. Nah, selanjutnya, guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui. Nanti dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Pastikan teman-teman nanti untuk bisa terpanggil, ini adalah teman-teman lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui ya, dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Selanjutnya untuk informasi lebih lanjut, ini kita pantau di ppg.kemdikbud.go.id atau akun media sosialnya. Untuk Facebook PPG Kemdikbud, Twitternya PPG Kemdikbud, kemudian Instagram, kemudian akun YouTube dan juga websitenya. Selanjutnya terkait tentang live tutorial cara daftar PPG dalam jabatan 2022 akan saya berikan secara langsung yang akan saya upload di channel ini pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022. Terkait tentang cara loginnya bagaimana, cara pindai SK-nya bagaimana, cara uploadnya bagaimana, dan cara menunggunya bagaimana. Silahkan teman-teman klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika saya upload video tutorial cara daftar PPG Dilejat 2022, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sekian informasi ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.